Semoga bisa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung dalam kegiatan hari ini, Self Confidence Anak. Oktober lalu kita sudah belajar tentang self esteem. Keren banget. November ini kita belajar lagi tentang self confidence dari Bright Hope Indonesia. Perkenalkan, saya Rati, salah satu member dari Smart Happy Parents Community dan juga seorang guru yang hari ini akan menjadi MC sekaligus menjadi moderator. Oke. Sebelum kegiatan berlangsung, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Semoga kegiatan hari ini kita dapat serap ilmunya sebaik-baiknya dan juga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita dengan keluarga ataupun dengan murid-murid yang kita ajarkan. Oke, Rati izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini, yang mana merupakan founder dari Bright Hope Indonesia. Ada Ibu Erina Rusdiansari, ada Ibu Rika Hardani, dan juga ada Mbak Lucy. Rati akan coba perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Oke. Oke, agak sedikit sulit ya. Mohon maaf. Yang pertama ada Ibu Erina Rusdiansari, merupakan lulusan dari bimbingan konseling, pas banget, keren banget bimbingan konseling untuk kegiatan hari ini. Juga certified dalam berbagai bidang, bisa dilihat ada hipnoterapis, ada juga divine therapy, radiestesi, visualize kreatif, master grafologi juga dari Cahors International School of Handwriting Analysis California, dan juga ketua Yayasan Sosial Mutiara Intan. Masya Allah, begitu aktifnya Ibu. Oke. Belum selesai untuk Ibu Erina, masih akan diperkenalkan. Beliau juga merupakan founder online kelas Hypnoparenting, Keluarga Pelangi, dan juga penulis buku parenting dan grafologi. Exciting banget untuk belajar banyak dari Ibu Erina. Dan juga founder Al Manajemen Penerbitan Buku, pembicara parenting, dan juga pengasuh literasi tetralogi dan trilogi cinta, dan juga tentu founder dari Bright Hope Indonesia. Pembicara kita yang kedua, nggak kalah keren, ada Ibu Rika Hardani. Dari pendidikannya merupakan lulusan dari IPB. Oke, mohon maaf kembali. Oke. I'm so sorry for this one. Oke. Oke, Ibu Rika Hardani, Doctoral Program Psychology UGM. Keren banget. Kemudian juga Master Program dari Family Science and Child Development, Department of Family Welfare, Faculty of Human Ecology, IPB. Keren. Dan juga Bachelor of Community Nutrition and Family Resources Program, Faculty of Agriculture, IPB. IPB ya Bu, lulusannya keren banget nih. Institut Pertanian Bogor. Dan juga, nggak cuma parenting, tapi juga penguasaan bahasanya keren, Javan Language Proficiency Test. Terus juga merupakan certified dari berbagai bidang juga, Certified Professional Hypnotherapist, Trauma Healing. This is very important for us. Terus kemudian juga Forgiveness Therapy. Keren banget Ibu, Masya Allah. Dan juga Direktur Parent Support Center Sinar Cendekia Islamic School, Ketua Yayasan Sinar Muslim Sejati Indonesia, Pembina Yayasan Sakinah Mulia Peduli Indonesia, Owner Hikari, Hypnotherapy House, Owner Hikari Niho, this is Japan, aku nggak yakin nih pronunciation-ku benar. Owner Hikari Nihongo Kyositsu, Lembaga Bahasa Jepang Hikari, dan founder Bright Hope Indonesia. Keren banget, begitu aktifnya, Masya Allah. Nggak cuman sebagai direktur, ketua juga yayasan, owner, founder. Oke, Masya Allah. Dan juga masih harus take care of the family ya, Bu. Keren.
Kemudian Mbak Lucy, yang ketiga pembicara kita hari ini, nggak kalah keren juga tentu, lulusan dari UNJ, Program of Guidance and Counseling, Education Psychology, terus kemudian juga Certified Professional Hypnotherapist, Professional Coach and Trainer of Hypnotherapy, chandradimuka.id, Certified of Mesmerist, non-verbal hypnotherapist, e-therapy, storytelling, speech delay. Masya Allah, bidangnya luar biasa sekali. Belajar ini nggak pernah mudah. Dan juga owner Lavanza Consultant. Kemudian founder Smart Happy Parents Community. Dan juga pengasuh komunitas peduli mental illness, koordinator dan penulis buku antologi Smart Happy Parenting, Leguti Media, founder Bright Hope Indonesia, and founder Self Healing and Terapi Sahabat. Masya Allah, ketiga-tiganya sama-sama bergerak di bidang parenting, sama-sama bergerak di bidang psikologi, tapi dari ranah-ranah yang lebih spesifik lagi gitu. Psikologinya tuh keren banget. Saling melengkapi satu sama lain ya. Founder Bright Hope Indonesia, Masya Allah. Oke. Sebelumnya izinkan Tati terlebih dahulu mengingatkan ini adalah seri webinar parenting dari Bright Hope Indonesia selama 1 tahun. Semuanya gratis. Terima kasih banyak Bright Hope Indonesia. Kita belajar banyak ya. Oktober kemarin self-esteem, self-confidence. Desember ini terdekat self-concept. Yang semuanya life skill. Tapi rasanya ini ada life skills yang setiap orang butuh gitu. Nggak cuma anak kita doang, tapi kita juga butuh gitu. Sebagai orang tua gitu. Jadi ini bisa dilihat jadwalnya. Stay tune untuk kegiatan-kegiatan dalam bulan-bulan berikutnya. Semoga pembicara kita, pemateri kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak, amin. Oke, next. Hari ini, nggak cuma gratis, terima kasih banyak. Kita juga ada hadiah untuk penanya terbaik. Yang pertama ada hadiah nih dari Ibu Rika Hardani. Yaitu kita akan dapat 3 buku berjudul Langkah-Langkah. Keren banget, yang satunya harganya kita bisa tahu 150.000. Dan juga dari pembicara kedua kita, Ibu Erina Rusdiansari, kita juga bisa dapat hadiah 2 buku berjudul Ayah Bundaku Terapisku. Keren banget, aplikatif banget. Terus juga ada 3 free counseling dengan kartu Oracle Nusantara Fiona Wangs, juga sama senilai 150.000. Keren banget ya, kita sama-sama belajar, nggak cuma belajar, dapat hadiah juga yang bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata gitu. Semoga amalnya selalu mengalir kepada pembicara kita. Amin, amin. Rati juga ingin mengingatkan, di Desember ini, stay tune untuk ibu-ibu. Insya Allah kita akan ada Women's Healing Camp dari Lavanza Consultant dan juga Smart Happy Parents Community. Detailnya, tanggalnya, gimana cara daftarnya, kegiatannya apa aja. Stay tune, nanti insya Allah akan dikabarkan. Insya Allah Desember ini. Keren-keren banget, gak sabar. Healing itu penting banget kan ya, apalagi untuk kita sebagai orang tua. Jadi luka-luka dari masa lalu tuh nggak menetap dan berpindah ke anak gitu, tapi berhenti di sana. Kemudian nih tata tertib Zoom webinar kita hari ini, diharapkan mute saat pemaparan materi, raise hand dan juga menuliskan pertanyaan di chat box Zoom. Jadi kalau misalkan emang lebih prefer untuk kirim pertanyaan by chat, you are welcome to do so. Terus juga nanti saat kegiatannya boleh banget kita sangat-sangat interaktif, open mic juga untuk bertanya dan menjawab. Ini tata tertib Zoom webinar kita hari ini. Selanjutnya, ini ada rundown kita. Materi pertama, kita akan dapat materi tentang serba-serbi self-confidence pada anak dari Ibu Rika Hardani. Setelah itu juga langsung ada sesi pertanyaan. Materi kedua, ada dari Mbak Lucia, tentang mengatasi dan meningkatkan self-confidence dengan hypno-relaxation. Setelah itu juga langsung dilanjut oleh sesi pertanyaan. Dan materi ketiga, dari Ibu Erina Rusdiansari, yaitu mengenali dan mengatasi self-confidence rendah dengan grafologi. Keren ya, self-confidence nggak cuma dibahas dari satu bidang, tapi dari berbagai perspektif gitu. This is amazing. Nggak pernah kebayang, karena so far yang Rati belajar itu hanya, self-confidence, hanya itu, satu bidang, tapi ternyata dapat dilihat dari berbagai perspektif yang luar biasa. Oke, untuk materi pertama, kita ada Ibu Rika Hardani. Ibu sudah siap?
Sehat? Insya Allah, Mbak Rati. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Ibu, dipersilakan. Ya, insya Allah. Bisakah Bu share screen-nya? Sebentar, Mbak. Ya. Terlihat, Mbak Rati? Terlihat Ibu. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir di pertemuan kita sore ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bersemangat ya. Sama-sama kita belajar lagi, mengulang lagi ya hal-hal yang sudah kita ketahui dan juga yang akan kita pelajari bersama mengenai self confidence. Ini saya untuk awal ya, bagian awal-awal itu mengenai apa itu self confidence, bedanya apa dan self esteem yang kita pelajari bulan lalu, kemudian bagaimana proses pembentukannya, bagaimana cara meningkatkannya, juga info seputar self confidence itu gitu. Nah, untuk self confidence itu sendiri mungkin saya ingin mengetahui juga ya dari teman-teman di sini, kalau menurut teman-teman itu self confidence itu seperti apa ya? Apa yang diketahui seputar self confidence itu? Mungkin silahkan bisa menuliskan di chat room, nanti Mbak Rati sambil minta tolong membacakan ya Mbak ya. Ya, siap Ibu. Ya, 1 menit aja, 1 menit. Apa yang terpikir tentang self confidence itu di pikiran teman-teman semua di sini? Rasa percaya diri Ibu dari Ibu Siti Aminah. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Apalagi ini? Ya. Kalau Rati lebih Mbak Rati gimana? dia mampu untuk berkontribusi pada masyarakat. Terlalu jauh ya Bu ya? Nggak apa-apa aja. Kalau dalam belajar itu kan kita nggak ada jawaban yang betul, nggak ada yang salah ya. Artinya semua itu kita jadikan bahan untuk pemikiran gitu ya. Nah, silakan nanti sambil jalan mungkin ada yang ingin menyampaikan atau ditanyakan sambil jalan aja ya. Itu jadi kalau self question itu ya penilaian seseorang tentang keterampilan atau kemampuan yang dia miliki gitu. Jadi khasnya itu adalah menilai di sini itu bahwa dia memiliki keterampilan atau kemampuan. Ya, nah terus kemudian dia tahu kelemahannya, ya tahu kekuatannya gitu ya, dan memiliki pandangan positif tentang dirinya. Ya, kemudian selanjutnya dia menetapkan harapan dan tujuan yang realistis gitu ya. Nah, terus apa bedanya dengan self esteem yang bulan lalu gitu ya? Nah, kalau self esteem itu kita mengingat kembali coba ke yang bulan lalu itu menilai perasaan tentang diri secara keseluruhan. Kalau tadi kan penilaian kita tentang kemampuan, ya kita bisa pelan-pelan. Nah, kalau self confidence itu penilaian seseorang tentang keterampilan atau kemampuan yang dimiliki. Kalau self esteem itu penilaian tentang dirinya, tentang perasaan bagaimana perasaan kita tentang perasaan saya begini, saya itu begini gitu ya, secara menyeluruh. Nah, ini di sini harga diri atau self esteem ini berkembang dari pengalaman dan situasi yang telah membentuk cara pandang kita. Nah, sedangkan self confidence itu tadi percaya diri, perasaan tentang kemampuan. Nah, jadi insya Allah bisa di ini ya jelas ya Mbak Rati dan teman-teman itu ya. Jadi kalau self confidence bagaimana penilaian kita tentang kemampuan, kalau self esteem itu bagaimana tentang diri kita secara keseluruhan ya. Jadi bisa jadi seseorang itu memiliki self esteem yang sehat itu yang positif, tapi bisa jadi self confidence-nya itu rendah gitu ya, nggak selalu self tinggi, self confidence tinggi, nggak seperti itu. Nanti kita pelajari bareng-bareng selanjutnya. Nah, ini saya agak sedikit mengambil secara teori ya, karena apapun yang kita pelajari tentunya kita berawal dari teori yang benar gitu ya. Kalau seandainya kita langsung yang praktis-praktis saja atau praktek langsung terus aplikasi tapi kita tidak memahami tentang teorinya gitu, itu nanti ibaratnya kita lagi ngerjain soal
ngerjain soal matematika, kita soal ini bisa mengerjakan, tapi kita nggak tahu konsep dasarnya, begitu soalnya dibolak-balik dikit atau dimiring-miring sana sedikit, udah bingung lagi gitu ya, udah ini jadinya gimana, terus anak saya kenapa, dan sebagainya itu, sehingga dalam bidang perkembangan anak pun gitu ya, dan bidang psikologi pun kita harus tahu, harus kuat untuk sudut pandang teorinya itu seperti apa gitu. Karena nanti case masalah yang kita hadapi di lapangan akan beragam sekali gitu ya. Udah beda anak, beda kasus, sama umur, tapi bisa beda kasus, satu rumah, beda kasus dan sebagainya. Nah, ini untuk teori dasarnya itu memakai social cognitive teorinya Bandura tahun 86 ya. Di sini Bandura menempatkan kepercayaan diri sebagai mekanisme cara berpikir ya. Jadi untuk bagaimana cara berpikir seorang ya memediasi motivasi, pola pikir, reaksi emosional dan perilaku seseorang. Ya. Betul. Nah, terus ini saya juga mau cerita dulu nih bagaimana sih pembentukan urutan-urutan pembentukan yang self confidence itu gitu ya. Nah, ini itu sudah dimulai sejak, jadi semua proses yang terjadi pada manusia itu berkelanjutan, dia berkesinambungan, nggak sendiri-sendiri. Misalnya tahu-tahu di SMP terjadi pembentukan self control misalnya, atau kemudian atau tahu-tahu di umur ini ada pembentukan apa, itu tidak seperti itu, tapi itu berkelanjutan. Ya, jadi dimulai ini startnya dimulai sejak awal kehidupan ya, di dalam perut ibu gitu, proses-proses yang terjadi itu mempengaruhi. Terus kemudian selanjutnya lahir bayi 0 ya, 0 sampai 1 tahun 2 tahun, itu proses yang paling kuat itu adalah pembentukan attachment, kelekatan pada ibu atau pengasuh utamanya. Teorinya itu oleh Ainsworth, Diana Esper atau Bowlby, yang mengatakan bahwa intinya kelekatan yang terbentuk pada masa anak itu bayi, khususnya 0 sampai 2 tahun itu akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Anak-anak yang memiliki secure attachment, kelekatan yang aman gitu ya, dia akan membentuk kehidupan, menjadi modal dia untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Jadi ini saya mengatakan salah satu ya, bukan semuanya bahwa ini harga semua, kalau ini maka begini, enggak seperti itu, tapi ini menjadi salah satu dasar untuk perkembangan selanjutnya, termasuk itu nanti self confidence nanti itu ya. Nah, terus kemudian beranjak sesuai usia itu kita ada lagi teori namanya psychosocial theory, ini Erik Erikson tahun 1950-an, yang mengatakan bahwa tahap perkembangan manusia itu ada 8 tahapan ya. Ada 8 tahapan di mana setiap tahapan usia itu, tahapan perkembangan itu memiliki ada titik kritisnya. Itu ada hal-hal yang harus dicapai. Pencapaian pada tahap itu berhasil dicapai, pada tahap itu berhasil diselesaikan dengan baik, maka dia bisa menjadi modal dia untuk memasuki tahap perkembangan usia selanjutnya. Tadi untuk misalnya attachment itu usia bayi gitu ya, 0 sampai 1 tahun, ada menambahkan sampai 2 tahun, nah ini subhanallah sama dengan apa masa menyusui gitu ya. Nah itu bagus, nanti jadi modal untuk tahapan yang berikutnya. Ini saya menjelaskan untuk psikososial teori ini dalam buku langkah-langkah itu tadi, jadi nanti yang rekan-rekan yang mendapatkan buku itu bisa mempelajari lebih detail ya tentang psikososialnya. Saya buat seringan mungkin gitu ya, karena kalau untuk buku teoritisnya sendiri itu jurnal-jurnalnya banyak, bukunya tebal-tebal, dan ya mungkin kurang menarik lah ya untuk kita baca sampai detail-detail seperti itu. Nah, itu saya di buku saya itu saya buat semudah mungkin insya Allah untuk dibaca gitu ya. Nah, untuk self esteem sendiri itu, bentar kita lihat. Nah, ini ya. Nah, untuk self esteem sendiri itu dibentuknya itu pada sekitar masih ada yang ingat ya yang saya sampaikan pada pertemuan bulan lalu itu, jadi pembentukan itu sekitar pada usia 9-10 tahun gitu ya. Sekitar anak kelas 3-4 SD ya, 3-4 SD itu mereka membentuk ini, industri dan inferiority. Nah, di sini kita balik lagi. Nah, di situ tahap kritis pembentukan
self esteem, dan ini akan menjadi modal membentuk self confidence-nya. Nanti sesudah tahap self esteem ini, maka anak akan masuk kepada ini identity vs role confusion pada remaja. Ini modalnya di sini, terus kemudian lanjutannya ada di sini gitu ya. Nah, ini saya untuk sedikit singgung mengenai bagaimana proses pendudukan attachment ini ya. Ini ibu atau pengasuh utama ya, berhubungan langsung dengan anak. Ya, ada 4 attachment ya, secure, ada ambivalent, avoidant, ada disorganized attachment. Ini ada ciri-ciri khasnya masing-masing ya, yang akan menjadi modal anak kita gitu ya, selanjutnya. Nah, itu selanjutnya ini nanti jadi ada di sini. Yang kita bahas itu ada di tahapan ini. Nah, terus kemudian bagaimana cara meningkatkan self esteem, meningkatkan self confidence ya pada anak, atau bagaimana kita cara mengembangkan, bagaimana kita cara membangun self confidence pada anak. Jadi anak-anak yang sudah menjalani tahap usia SD sebelumnya, usia saya sebelumnya, dan mereka sudah mendapatkan bekalan untuk memasuki usia SMP ya. Jadi prosesnya itu diperkuat lagi pada usia SMP ini untuk self confidence itu. Jadi kalau misalnya pas masuk SMP gitu, mereka sudah bisa menghargai dirinya, tapi mereka masih takut-takut atau masih malu-malu dan sebagainya. Itu justru disinilah tugas kita sebagai orang tua dan guru untuk bisa mengembangkan self confidence-nya anak. Ini ada beberapa kata kunci, ada 12, ini saya buat keyword-nya saja. Yang pertama, kita jadi model ya untuk mencontohkan mengenai rasa percaya diri itu ya, walaupun misalnya kita bisa buat seperti kita contohkan lah, misalnya kita ibu atau guru sedang melakukan sesuatu dan kita sedang membangun misalnya proyek atau karya atau apa, kita sengaja memperlihatkan pada anak rasa percaya diri kita dalam melakukan hal itu gitu ya. Nah, tapi bukan berarti juga kita selalu berpura-pura gitu. Misalnya kita ada saatnya bingung gitu, misalnya ada ibu yang sedang mau berjualan lah, misalnya itu mau berjualan, mau mulai mengembangkan usahanya, mau coba jualan kecil-kecilan gitu. Nah, itu kita jadikan momen itu juga, selain untuk usaha melakukan bisnis itu tadi, kita perlihatkan juga ke anak, Bunda sedang buat ini loh, mau mencoba usaha jualan kue gitu. Nah itu kita jadi model di anak. Jadi mereka melihat, oh, untuk memulai sesuatu itu kita harus rasa percaya diri gitu ya. Nah itu jadi yang pertama memang kita harus jadi model. Terus kemudian tips keyword-nya kedua itu, dalam perjalanannya anak-anak itu kan pasti banyak ya, ada mereka membuat kesalahan, bingung atau iseng dan sebagainya, itu kita jangan cepat marah gitu ya, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kita itu kesal berlebihan gitu. Jadi lebih mudahnya itu misalnya anak-anak usia 5 tahun itu kan, 4 tahun itu memang ingin tahunya kan tinggi dan sebagainya, itu mereka pasti macam-macam lah itu. Nah itu kita kuasai emosi, dikontrol diri kita, jangan mudah marah gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa lebih mengembangkan lagi rasa percaya diri mereka. Terus kemudian kita dorong juga untuk mereka itu melakukan sesuatu yang baru, gitu ya. Sesuatu yang baru membuat mereka itu merasa mampu gitu. Misalnya mereka awalnya itu misalnya yang paling mudah belajar naik sepeda gitu ya, belajar naik sepeda. Nah itu kan sesuatu yang baru buat mereka. Ini pas waktu sebelumnya, pas masa kecilnya itu. Nah kalau dari yang pas masa SMP ini, kita challenge mereka untuk melakukan sesuatu yang baru juga, misalnya belajar masak gitu ya, anak perempuan gitu yang mungkin kalau pas SD itu baru ceplok-ceplok atau apa. Nah SMP kita coba kita belajar bikin kue ini yuk gitu. Nah itu nanti mereka bisa lihat resepnya dari YouTube kah atau dari mana gitu ya.
Sehingga mereka begitu mereka bisa merasakan, oh bisa jadi gitu, mereka akan muncul rasa self confidence-nya itu tadi. Atau ternyata nggak jadi, nggak apa-apa, kita masuk ke keyword yang keempat, nggak apa-apa mereka merasakan itu sesuai gagal gitu ya, yang mereka lakukan itu gagal, kita sampaikan gagal ini adalah langkah awal nanti untuk bisa berhasil gitu. Kalau saya gagal, cukup kita akan belajar lagi aja, oh ya kemarin gagal, kalau itu sekarang saya harus belajar lagi gitu. Kita bantu anak-anak untuk melatih rasa itulah gitu. Jangan sampai begitu gagal mereka bersedih terus, ya aku nggak bisa, ya habis itu susah. Nah itu tugas kita ada di sini di tahap usia ini. Ya. Yang kelima itu kalau mereka dalam proses mereka berusaha itu kemudian mereka tekun dan sebagainya itu kita beri apresiasi gitu ya. Karena salah satu ini tadi perseverance itu nanti akan menjadi salah satu dimensi atau variabel ya atau hal yang bisa mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sih pernah mendengar istilah grit ya, grit GRIT gitu ya. Nah itu dua dimensinya adalah ketekunan ini, perseverance ini, dan satu lagi passion. Jadi kalau mereka punya ketekunan, mereka punya minat yang kuat, itu diteliti sebagai modal mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, kemudian yang keenam, bantu mereka itu tadi menemukan passion mereka. Terkadang anak-anak suka enggak hanya anak SMP, kadang anak umur SMA yang tidak kita latih untuk bisa menemukan passion mereka itu mereka juga masih bingung gitu. Aku nggak tahu mau jurusan apa atau nggak tahu sih sukanya apa, kayaknya nggak bisa sih nggak. Nah itu, nah tugas kita awalnya di sini di usia-usia masuk SMP ini kita bantu untuk mereka menemukan passion mereka. Caranya banyak-banyak memberikan bentuk kegiatan, bermacam-macam kegiatan, nanti mereka bisa merasakan kegiatan itu dan akhirnya mereka bisa tahu, oh saya ternyata sangat tertarik dengan bidang ini. Ibu mohon maaf, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Terima kasih Mbak Rati. Nah, terus yang untuk ketujuh itu bantu mereka menetapkan target mereka, tujuan mereka. Jadi walaupun SMP kita ajak mereka berpikir jauh, nanti kakak mau kuliah di mana? Nanti kakak mau jurusannya apa? Nanti kalau udah besar pengen cita-citanya apa dan sebagainya itu kita buat serius mungkin sehingga mereka terbayang gitu ya. Terus apabila mereka ada berhasil, kita apresiasi juga, kita berikan selamat dan sebagainya atas usaha mereka. Yang kesembilan, ajak mereka untuk terlibat ya, mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar rumah gitu, untuk bisa itu tadi, untuk bisa meningkatkan self confidence mereka, hal-hal kecil, tapi kalau mereka mampu melakukannya gitu ya, mereka akhirnya bisa menyapu dengan baik gitu, atau mereka bisa menyelika dengan rapih dan sebagainya, itu upaya untuk bisa meningkatkan self confidence. Yang ke-10 itu biarkan mereka itu menyadari bahwa memang di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi kalau di film-film gitu kan banyak itu seolah-olah semuanya itu sempurna gitu, ada apalagi yang drama anak-anak itu princess di kerajaan cantik dan sebagainya, itu adalah film, itu tidak nyata. Yang kenyataan itu tidak ada sesuatu yang sempurna gitu. Nah, terus kemudian arahkan mereka untuk mencapai kesuksesan, dan jangan lupa kita tunjukkan rasa cinta kita pada mereka, apa adanya gitu ya, bukan karena prestasi mereka, tapi karena memang kita sayang kepada mereka. Ya, jadi istilah cinta tidak bersyarat ya. Nah, ini beberapa data mengenai self confidence, beberapa penelitian ya. Nah ini satu menarik, self confidence ini bukan masalah pribadi saja gitu, tapi kualitas kolektif, sosial, budaya, dan negara tempat Anda berasal memiliki pengaruh pada kepercayaan diri itu. Jadi misalnya kita bisa lihat anak-anak itu pede nggak sih dengan negaranya gitu, dengan Indonesia, pede nggak sih dengan apa? Nah itu di sinilah saat kita bisa membangun self confidence pada anak-anak. Kita perlihatkan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Nah, ini ada penelitian di 11 negara ya. Nah, yang ternyata wanita-wanita ini di sini wanita yang memiliki rasa percaya diri yang tertinggi itu orang Meksiko. Jepang itu rendah itu ya di peringkat
10. Dan ternyata dari penelitian itu memang orang-orang dari negara Asia itu memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah dibanding dari negara lain. Gitu. Namun berbeda-beda tiap negara. Di Asia sendiri ada negara yang menyikapi rasa rendah yang percaya diri yang rendah itu dengan menjadi lebih semangat bekerja, seperti halnya Jepang. Jadi mereka budayanya kalau kita bertemu dan mereka bilang, saya nggak bisa, rumah saya gini, saya nggak mau gini, tapi ternyata itu menjadi pemicu mereka untuk bekerja keras, belajar keras. Namun ada juga negara yang tidak seperti itu, menjadikan rasa rendahnya self confidence itu ya semakin rendah dan tidak pede gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Ratih, waktunya sudah habis ya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kita bisa dibahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab nih untuk pemateri dari Ibu Rika. Oh, maaf. Oke. Oh ya, Ibu Hetty, dipersilakan Ibu. Ya. Terima kasih. Aduh, saya videonya aja. Apa Bu? Rati apa namanya? Kameranya jelek soalnya. Oke. Ya, selamat sore Bu Rika. Selamat sore Bu Hetty, ketemu lagi yang bulan lalu ya Bu ya? Iya, saya senang sekali. Masih ingat saya sama Bu Hetty. Yang pertama Bu, tadi kan dikatakan kalau untuk perkembangan self confidence itu SMP ya, itu sampai kapan gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau gini anak kita udah besaran nih, jadi dia itu sudah terlanjur tidak pede atau self confidence-nya itu rendah. Itu juga karena kita mungkin salah mendidik ya. Tadi yang disebutkan 1 sampai 12 itu ada yang kita langgar atau tidak kita jalankan. Misalnya dia berbuat kesalahan itu keseringan kita kan langsung, aduh kenapa sih kamu gitu, Pak? Ini kan secara otomatis lah. Iya, Mbak. Meningkatkannya itu seperti apa Bu memperbaikinya? Ya, terima kasih. Ya, langsung dijawab Mbak Rati atau bagaimana? Enggak Ibu, langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Hetty. Saya senang dengan pertanyaannya, membuat saya jadi bersemangat. Jadi yang untuk tadi self confidence itu pembentukannya itu. Jadi ini sejalan dengan proses pembentukan fungsi otak ya Bu ya. Nah di usia SMP itu memasuki usia remaja awal, early adolescence itu disitulah mulai itu otak itu membentuk proses fungsi-fungsi self itu mulai terbentuk ya. Self control, self confidence, self identity. Nah itu baru dia mulai terbentuk itu dengan lebih jelas lagi ya Bu ya, dengan model dari yang sebelum-sebelumnya. Nah itu mulai mencapai kematangannya itu dimasuk nanti usia SMA. Makanya kalau kita perhatikan di usia-usia SMP ini usia-usia sebenarnya yang paling pusing gitu. Dan pusing-pusing itu dalam artian kita tidak pernah mungkin kita nggak menyangka dengan yang mereka lakukan gitu ya. Dengan mereka lakukan tiba-tiba mereka melakukan ini gitu. Itu karena nanti pembentukan emosi itu udah lebih jalan dulu di sistem limbic itu udah lebih sempurna itu, sedangkan kognitifnya mereka itu baru mulai yang tadi tuh baru mulai mulai terbentuk gitu. Makanya kalau khasnya anak SMP itu ya pertama tadi ya masih malu-malu gitu ya, terus takut-takut dan sebagainya kalau maju ke depan, makanya sering harus kita dorong gitu ya untuk bisa merasa mampu. Nah nanti masuk SMA mereka sudah mulai bagus pembentukannya, tapi akan ada masalah yang lainnya di SMA lagi nanti, masalah emosi dan sebagainya. Tapi untuk self control, self confidence, nah ini ada di usia SMP. Di sini kita bisa mengoptimalkan anak-anak dengan tadi banyak kegiatan, memberikan apresiasi, dibiarkan mereka untuk merasakan ada saat-saat jaga, didorong dan sebagainya. Tadi ada 12 tadi bisa kita lakukan. Itu Bu. Nah, tadi satu lagi apa Mbak ya? Oh kalau misalnya sebelumnya itu ada hal-hal yang terlewat gitu ya Bu ya. Nah kalau saya sendiri selalu berprinsip bahwa
semuanya insya Allah bisa kita perbaiki ya. Walaupun misalnya tadi ada pernah menanyakan anak saya itu insecure banget pas waktu kecil karena ibunya kerja dan sebagainya, dan pas waktu konsultasi ke saya itu ya ibu gara-gara anak-anaknya itu pembuli gitu ya, pembuli banget lah. Nah terus pas saya tanya ternyata ibunya baru menyampaikan itu pas kecil itu ditinggal dan sebagainya. Saya selalu bilang pasti dari semua masa itu ada satu masa yang kita bisa manfaatkan secara optimal gitu. Ibaratnya harusnya kita punya modal misalnya 1.000 gitu, tapi ternyata kita punya modal 10 itu yang kita optimalkan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang telah berlalu. Nah ini saya ada beberapa, tadi saya nggak bacakan sebentar saya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau misalnya anak-anak untuk membangun confident pada waktu sudah remaja gitu ya misalnya. Nah ini kita bisa mengajak mereka untuk memantapkan tujuannya, terus kemudian kita dorong untuk bisa fokus pada solusi, kemudian juga jangan sering membandingkan, kita ajak untuk tidak sering membandingkan diri dengan orang lain gitu. Misalnya anak kita tasnya apa, ternyata temannya tasnya apa, hal-hal yang seperti itu kita ajak kita bangkitkan bahwa mereka itu juga memiliki kemampuan gitu ya. Kemudian kita dorong dengan mereka membangun kekuatannya, ya, membangun kemampuannya. Kita kenali nih orang tua itu, kita mengenali, oh ternyata anak saya itu bisanya dia menggambarnya bagus banget, nah, tapi ternyata matematikanya kurang. Kita dorong dari menggambarnya itu. Jadi ada ada model 3 segitiga gitu, Bu. Perilaku, perasaan, dan satu lagi itu skill. Itu sangat berhubungan. Jadi kalau misalnya mereka ada masalah dengan misalnya perasaan, gitu, misalnya perasaan nggak percaya diri gitu, kita bangun dari sisi skillnya. Kita ada dia bisa gambar apa kita dorong dari kekuatannya, kemudian kita dorong dia menggunakan kekuatannya, itu bisa membangun self confidence mereka. Ya, terus kemudian fokus pada hal positif gitu. Kemudian kita ajak mereka mempersiapkan segala sesuatu, misalnya mereka akan ada student show time gitu pas SMP gitu. Nah, kita tahu kegiatan itu, kita bantu mereka mempersiapkannya. Oh, besok presentasi ini lah gitu. Oh iya, ada apa? Nah, kita bantu untuk mereka persiapan sehingga mereka muncul rasa percaya dirinya gitu ya. Terus kemudian ada juga kalau saya itu terapi untuk dari sikap, dari body language-nya itu kita ajarkan juga. Itu nanti insya Allah bisa seperti itu, Bu Happy ya. Selalu ada cara lah insya Allah. Yang penting kita ini bersemangat sebagai orang tua atau guru untuk bisa menangani itu gitu. Demikian. Ada yang. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Ibu Rika. Ibu ada lagi pertanyaan, katanya gini Bu. Apakah nanti pematerian yang akan di-share Bu? Iya, boleh. Saya kirim. Waktunya sebenarnya sisa sedikit lagi nih Bu. Tanya jawab satu pertanyaan lagi atau ada 2 lagi sih Bu yang belum terjawab? Ya mungkin bisa cepat Mbak. Oke. saya coba jawab singkat. Mbak, dari Ibu Yeti, bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak-anak yang masa SMP-nya di lingkungan asrama? Mungkin karena nggak ketemu mungkin sama anak ya. Ya, ini menarik sekali. Karena apa? Karena saya mengalami juga, ya. Jadi sebenarnya orang tua itu pun bisa terlibat dalam perkembangan anaknya walaupun anaknya itu di pesantren, di asrama, ya itu bisa. Tapi memang ada tapinya. Tapi memang perlu kerjasama dengan pihak sekolah asrama itu. Jadi kalau saya sendiri ini saya jamin jelas saya ada sekolah namanya Sinar Cendekia Boarding School. Di situ di sekolah itu ya saya foundernya juga ya. Nah di situ konsepnya itu sekolah pesantren ramah anak. Sengaja anak-anak itu kita orang tua misalnya seminggu sekali pulang untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, dan orang tuanya kita ada sesi pelatihan juga. Nanti kalau anaknya pulang, apa yang perlu orang tua lakukan gitu. Nanti kalau anaknya pulang, apa yang perlu diucapkan, apa yang nggak perlu diucapkan ke anaknya. Kalau anaknya pulang, apa aja harus dicek. Nah itu ada pelatihannya Bu. Ya, kalau untuk detailnya mungkin bisa japri nanti ya.
saya sampaikan karena ini waktunya kayak Mbak Ratih udah mau habis ya. Iya, Ibu. Atau kalau mau kita jadikan satu sesi pertemuan sendiri, insya Allah saya juga bisa menyampaikan nanti untuk itu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa rasa percaya diri begitu penting dalam kehidupan individu? Lalu apakah kurangnya rasa percaya diri dapat diperbaiki sehingga tidak menghambat perkembangan individu dalam menjalankan tugas sehari-hari? Jika memang rasa percaya diri tidak dapat diperbaiki, langkah-langkah apakah yang harus dilakukan? Iya. Menarik, Bu. Ya, percaya diri itu sangat penting untuk seseorang itu berprestasi, menjalin hubungan, menghadapi kegagalan. Ya, termasuk gagal pun itu perlu percaya diri. Karena apa? Karena gagal itu cuma satu bagian kecil dari step kehidupan gitu. Dan hidup yang lain masih panjang. Jadi orang-orang yang percaya diri itu bukan berarti mereka selalu sukses-sukses aja gitu. Nggak selalu seperti itu. Jadi bisa jadi mereka juga mengalami kegagalan. Mereka juga mengalami malu gitu misalnya muncul tadi nggak optimal, tapi mereka punya kemampuan untuk bangkit kembali dengan self confidence-nya itu. Mereka mampu lagi menilai bahwa saya tuh kalau berusaha lebih kuat lagi, saya bisa nih, kemampuan saya sebenarnya bisa. Kemarin tuh saya gitu karena saya kurang latihan, saya kurang persiapan dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting untuk menjalani kehidupan seterusnya ya, termasuk juga nanti misalnya udah berumah tangga, punya anak dan sebagainya, self confidence ini perlu gitu. Ya. Nah, terus tadi apa Mbak? Supaya kalau misalnya udah nggak ada ya itu ya. Apakah bisa diperbaiki Bu? Apakah jika memang rasa percaya diri tidak dapat diperbaiki, langkah-langkah apakah yang harus dilakukan? Bisa, seperti saya bilang tadi itu, kalau saya insya Allah positif, semua hal yang kita lakukan itu insya Allah bisa kita perbaiki gitu ya. Kalau dalam psikologinya juga ada namanya positif psychology gitu ya. Tinggal kita menangani secara spesifik aja case-nya itu seperti apa gitu ya. Termasuk nanti apakah nanti ada dari terapi-terapi, cognitive behavior terapi atau terapi-terapi yang lainnya, itu bisa diperbaiki atau ditingkatkan lagi gitu ya. Dan ini saya sudah menghadapi klien-klien sendiri yang seperti ini cukup banyak lah gitu ya. Alhamdulillah bisa insya Allah. Gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Ibu. The last question Ibu. Usia berapa anak mulai bisa diajak berpikir? Usia berapa anak mulai diajak berpikir? Kalau usia dari bayi pun itu sudah pintar ya, sebenarnya bayi itu sudah bisa memahami apa. Tapi memang itu beda-beda sesuai dengan kemampuan perkembangan otak mereka, perkembangan kognitif mereka. Kan kalau perkembangan anak itu kan tidak hanya perkembangan fisik ya, kognitif, emosi, bahasa, moral gitu ya, terus sosial emosional itu berkembang terus. Jadi secara bertahap. Kalau diajak berpikirnya dalam hal abstrak misalnya, abstrak itu nanti baru mulai remaja tengah, middle adolescence, di sekitar usia SMP, SMA. Nanti dari SMA masuk mahasiswa, remaja akhir, mereka semakin lengkap lagi untuk cara berpikirnya. Di usia SD mereka banyak hanya cara berpikirnya lebih konkret aja, dia nggak abstrak-abstrak. Jadi kalau gurunya bilang A, ya dia A. Kalau dia melihat ini kata gurunya tidak boleh atau kata orang kata ini salah, ya dia salah ya, seperti itu. Tinggal kita sebagai orang tua dan guru, semakin kita dekat, kita bisa membangun itu kemampuan berpikirnya bertahap, kita tingkatkan terus gitu. Ya, Mbak. Terima kasih Ibu. Oke. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, untuk sesi dengan Ibu Rika sudah selesai. Terima kasih, Bapak. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dengan Mbak Lucy. Mbak Lucy sudah hadir? Oke, there you are. This is spotlight ya Mbak Lucy. Oke. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Halo Kak Rati. Sudah bisa share screen, Mbak? Oh, oke. Jadi langsung ya Kak Rati ya? Oh iya, gimana nih Mbak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ratih dan semua peserta yang hadir hari ini. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dan memang di BH ini kita ada rencana akan berjumpa setiap bulannya untuk menghadirkan berbagai webinar dengan tema-tema yang bisa semoga bermanfaat buat para orang tua, para pembelajar dan bahkan buat kita sendiri ya, anak-anak, remaja, dan dewasa gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Oke, saya izin share screen. Baik, cepat-cepat ya Kak Rati ya, waktunya cepat. Oke, tadi sudah diperkenalkan, saya Lucy, saya seorang ibu dari 2 anak, dan tempat praktek saya sehari-hari yaitu di Kota Wisata Pesona Georgia di Cibubur. Jika ingin berkenalan lebih lanjut dengan saya, bisa follow di IG saya, Lucia PW, atau kunjungi website saya, luciapw.com. Oke, baik. Saya ingin teman-teman kita sama-sama nonton film dulu ya sebentar. Jadi nanti dari film ini silakan teman-teman semua bisa share di kolom chat apa yang Anda rasakan dari film ini. Oke,
Mungkin teman-teman boleh teman-teman bisa share gitu ya, apa sih yang teman-teman rasakan ketika menonton film ini. Oke, Kak Rati, saya izin ya membuka chatnya. Yes, ada keterbatasan bukan penghalang untuk kita mencapai sesuatu asal kita berusaha. Keterbatasan tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Salut, Tuhan selalu mempunyai rencana yang lebih indah dari setiap rencana manusia. Tak terbayang betapa hebatnya orang tua mereka, di mana ada kemauan yang besar, pasti ada jalan menuju goals kita. Mereka mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Luar biasa, sukses itu tak terbatas asal ada usaha keras yang maksimal. Usaha tak akan pernah mengkhianati hasil, usaha tidak mengkhianati hasil. Salut dengan support system di sekeliling mereka, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan. Keterbatasan fisik bukan penghambat seseorang mencapai tujuan atau cita-cita. Keyakinan yang tinggi akan kemampuan dirinya dan didukung support orang tua yang hebat. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada film ini ya. Komennya ya, mereka ini adalah film yang sangat menggugah ya bagi saya. Ketika mereka ini adalah kalau tidak salah cuplikan-cuplikan, jadi penyatuan video dari Paralimpik ya. Kemudian mereka yang bermain sepak bola, padahal mereka buta, kemudian bermain panahan, lomba panahan, dan mereka begitu sangat yakin terhadap dirinya sendiri. Memang support system juga tadi ada yang disebutkan juga ya, ada coach yang selalu mensupport mereka, dan saya yakin di antara mereka semua mungkin ada banyak di antara mereka yang mengalami kecacatan tidak dari usia mereka lahir, mungkin di usia remaja, mungkin di usia dewasa, dan di usia saat-saat yang sangat kritis mungkin bagi mereka. Tetapi itu tidak menyurutkan kepercayaan dirinya. Nah, sekarang apa sih korelasinya? Apa yang ingin saya sampaikan dari film ini? Mungkin sebelumnya saya akan share tentang self-confidence tadi ya. Kalau tadi Mbak Rika sudah men-share tentang self-confidence yang lebih fokus kepada usia anak-anak. Tetapi secara umum bahwa confidence itu sebenarnya dari kata Latin ya, yaitu fider yang artinya to trust atau mempercayai. Artinya bagaimana seseorang bisa percaya, bisa yakin. Nah, yakin ini terhadap apa? Menurut Bandura dan teori Bandura ini lebih banyak itu dikaitkan self confidence itu kepada kemampuan untuk melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan atau dalam penguasaan keterampilan-keterampilan. Dan kemudian menurut Bandura lagi, kepercayaan diri itu menjadi keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang memiliki tujuan sehingga ada hasil yang terjadi ya pada usaha tersebut. Nah, kemudian juga dari beberapa teori yang lainnya, justru ini lebih mengembang lagi bahwa self confidence itu merupakan sikap terhadap diri sendiri dalam menerima kenyataan, mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Kemudian juga ada yang lain, beliau ini juga mengembangkan gitu ya tentang bagaimana seseorang mampu menangani segala situasi dengan tenang. Kemudian dikaitkan juga dengan hubungan seseorang dengan orang lainnya sehingga tidak merasa inferior di hadapan siapapun, dan kemudian juga ada yang mengaitkannya dengan bagaimana seseorang memiliki kemampuan dalam menanggulangi suatu masalah dengan situasi yang terbaik dan dapat bahkan memberikan sesuatu yang dapat menyenangkan orang lain. Dan kemudian juga dari Park et al. Ya 2007 ketika orang belajar mengambil keputusan, kemudian mereka mendapatkan feedback yang spesifik tentang kemampuan mereka, kemudian mereka mengembangkan keyakinan-keyakinan pada kemampuan itu, dan keyakinan-keyakinan itulah yang disebut sebagai kepercayaan diri. Nah, self-confidence di sini bisa disimpulkan ya ketika berkaitan dengan diri sendiri, keterampilan, kemampuan gitu ya, bahwa merupakan sebuah keyakinan atau kepercayaan terhadap diri sendiri akan kemampuan yang secara spesifik yang ada di diri kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita bisa mencapai tujuan. Nah, tadi juga udah dijelaskan oleh Mbak Rika apa perbedaan dari self confidence dan self esteem gitu ya. Saya tidak ingin membahas lagi. Dan ada beberapa aspek dari self confidence, yaitu aspek-aspek
yang mempengaruhi atau aspek-aspek di dalam menjadi komponen di dalam kepercayaan diri itu adalah bagaimana seseorang bisa yakin akan kemampuan diri sendiri, bagaimana seseorang memiliki optimisme, kemudian bagaimana seseorang memiliki kemampuan yang objektif, bertanggung jawab, rasional, realistis, berani mengungkapkan pendapat, kemudian memiliki rasa yang positif terhadap diri sendiri, mandiri dalam mengambil keputusan, bekerja keras dalam menghadapi tantangan. Dan faktor-faktor self-confidence ya di dalam tumbuhnya ya, growth-nya terhadap self-confidence atau pembentukannya, memang self-confidence ini dipengaruhi banyak hal, yaitu diantaranya orang tua, baik dari pola pengasuhan, kebiasaan, kemudian budaya juga, budaya di dalam pengasuhan, budaya dari masing-masing orang tua, kemudian dari teman sebaya, dari masyarakat, dan juga faktor internal ya, seperti pola pikir atau mindset, kemudian juga tentang bagaimana penampilan fisik, dan jenis kelamin. Nah, kaitannya tadi dengan video tadi, bahwa memang ada salah satu faktor yang mempengaruhi seorang memiliki kepercayaan diri, apakah akan nantinya menghasilkan self-confidence yang tinggi atau yang rendah, itu diantaranya adalah penampilan fisik. Nah, tetapi kita bisa lihat ya dalam video tadi bahwa penampilan fisik pun tidak mengurangi rasa percaya diri mereka. Apa sih kuncinya? Apa sih rahasianya? Nanti saya akan share di akhir ya. Nah, faktor-faktor kepercayaan diri juga ada yang membagi menjadi internal dan eksternal, yaitu berkaitan dengan konsep diri, harga diri, bahkan pengalaman hidup. Kemudian di faktor eksternal juga mempengaruhi ya faktor pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Kemudian juga faktor-faktor yang lain, ada kemampuan pribadi, kemudian keinginan-keinginan atau hasrat, sementara juga ada keberhasilan dan bagaimana tekad yang kuat. Nah, konsep diri itu yang mencakup gitu ya dari self confidence di dalamnya dan ada self esteem. Saya hanya sekedar share sedikit ya sejenak tentang kalau self image kuncinya adalah I think. Self esteem bisa dikatakan I feel. Kemudian keyword dari self ideal adalah I dream dan self confidence itu keywordnya adalah I do. Nah, kemudian ada jenis-jenis self confidence, ada yang percaya diri secara lahir, ada percaya diri secara batin. Dan alangkah indahnya ketika kita memiliki kedua ini menjadi satu kombinasi yang sangat ideal, seimbang gitu ya, tentang bagaimana kita bisa terampil dalam komunikasi, ketegasan, penampilan diri, pengendalian diri kita, tetapi kita juga mencintai diri, pemahaman diri kita juga sangat baik, memiliki tujuan yang sangat jelas di dalam hidup dan untuk diri sendiri, aktualisasi dan lain-lainnya, serta pemikiran-pemikiran yang positif. Nah, orang-orang yang memiliki percaya diri yang tinggi biasanya digambarkan mereka terlihat lebih tenang, tidak memiliki rasa takut, mampu memperlihatkan kepercayaan diri setiap saat, berani menjadi diri sendiri, berani untuk menerima dan menghadapi penolakan, memiliki pengendalian atau kontrol diri yang baik, tidak mudah menyerah dan tidak bergantung pada orang lain, berani mengatakan tidak dan tidak menunjukkan sikap konformis demi diterimanya oleh sebuah kelompok atau orang lain. Kelihatannya dari faktor-faktor ini kok banyak ya. Ada juga aku yang checklist, ada juga yang aku cross gitu ya, yang aku tidak punya misalnya dari teman-teman ketika mencoba menilai ke dalam diri sendiri. Nah, tapi tidak mengapa, nanti saya akan bahas di akhir, ciri-ciri kurang pede adalah cenderung merasa tidak aman, merasa tidak bebas, ragu-ragu, pesimis, sulit mengambil keputusan, memiliki perasaan yang rendah diri, kurang cerdas, blaming ya, suka menyalahkan, kemudian takut terhadap penolakan, takut terhadap kegagalan, cenderung menolak pujian, kemudian selalu menempatkan atau memosisikan diri sebagai yang terakhir karena menilai dirinya tidak mampu, bahkan juga sering menempatkan dirinya sebagai korban. Kemudian mempunyai external locus of control, ya, jadi locus of controlnya eksternal, jadi mudah menyerah kepada nasib atau usaha, sangat bergantung pada keadaan dan pengakuan atau penerimaan serta bantuan orang lain. Dan di sini juga mudah menyerah, kemudian juga sulit menerima realitas diri. Dan Dr. Russ Harris juga memberikan alasan-alasan mengapa seseorang itu merasa terjadi kurangnya kepercayaan diri. Kadang-kala mungkin kita coba mengukur ya terhadap diri kita sendiri, menilai, kemudian menelaah ke dalam diri, apakah kita terlalu banyak harapan, ataukah kita juga suka menilai diri kita terlalu keras.
terbelit dengan rasa takut, kemudian kurangnya pengalaman, kurangnya keterampilan, kurangnya kita berlatih dan menguasai keterampilan serta menjalani pengalaman atau mengambil resiko terhadap pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, Dr. Thomas Camoro bilang, jika kurang percaya diri pada kemampuan, sesungguhnya kita juga akan termotivasi loh untuk bekerja lebih keras lagi mencapai apa yang ingin dicapai. Dan sebagai hasilnya kita akan lebih mungkin untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Intinya bahwa percaya diri itu yang tinggi kadang bisa jadi kutukan karena kadangkala bisa juga menghentikan kita untuk berkembang, gitu ya. Dan the real confidence sebetulnya adalah berkaitan erat dengan consequences ya. Apakah kita berani untuk mengambil konsekuensinya? Apakah itu sukses? Apakah kegagalan yang terjadi setelah kita sudah melakukan hal-hal yang kita anggap menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan bisa untuk sebagai langkah untuk mencapai tujuan kita. Nah, saya sendiri mengambil sebuah kesimpulan bahwa real confidence atau kepercayaan diri yang sejati adalah tentang bagaimana kita kenal terhadap diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita selalu terhubung dengan Sang Maha Kuasa, dan kemudian kita bisa mengenali potensi kita, kemampuan kita yang unlimited, dan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa menguasai dan mewujudkan semua potensi tersebut sebagai bentuk kesungguhan atas rasa syukurnya kita. Nah, tadi juga ada beberapa banyak pertanyaan bagaimana sih cara mengatasi dan meningkatkannya. Nanti Ibu Erina pun juga ya, Ibu nanti juga akan share tentang bagaimana mengatasi bahkan meneliti tentang level kepercayaan diri kita berdasarkan tulisan tangan. Saya membuat sebuah apa ya yang mungkin supaya teman-teman bisa mengingat dengan sangat mudah. Jadi saya membuat sebuah jargon ya untuk tips meningkatkan self confidence itu dengan karismatik, yaitu kenali, realistis, rasakan, sayangi, sekarang, motivasi, latih, dan kuasai. Oke, nanti mungkin bisa dibaca ya lebih lanjut. Dan tadi Mbak Rika juga sudah share bahwa kasus-kasus di dalam meningkatkan kepercayaan diri bisa kok untuk kita perbaiki, bisa kok untuk kita tingkatkan. Bisa dengan cara konseling, hipnoterapi, atau bahkan coaching gitu ya. Ketika mungkin teman-teman di sini ingin atau merasakan saya butuh nih untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kenapa saya juga share tentang pikiran sadar, pikiran tidak sadar, dan pikiran bawah sadar. Karena sesungguhnya self-confidence itu pun juga kalau kita cek itu berada menjadi sebuah fungsi yang terjadi di pikiran bawah sadar kita. Itulah yang akhirnya menghasilkan atau membentuk self-confidence kita. Karena di dalam pikiran bawah sadar kita itulah di mana terjadinya banyak sekali tersimpan nilai-nilai, kemudian perasaan, kebiasaan, ya sistem keyakinan, sehingga ketika kita merasa bahwa kita merasa kepercayaan diri kita rendah, maka akan sangat efektif dan sangat efisien ketika kita bisa mengakses pikiran bawah sadar kita untuk bisa mengenali apa sih gitu ya yang butuh kita tingkatkan sehingga kita bisa merasa percaya dirinya kita meningkat. Nah, untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar kita lakukan adalah dengan yang disebut hipnosis. Kita harus bisa masuk ke dalam kondisi trans. Kenapa? Karena pada saat kondisi trans, faktor kritis kita terbuka. Faktor kritis itu merupakan sebuah filter yang bisa memfilter informasi atau sugesti, nasihat, pesan, apakah itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar kita atau tidak. Nah, untuk kita bisa mengakses kepikiran bawah sadar, kita juga bisa kok lakukan terhadap diri kita sendiri dengan memberikan pesan atau sugesti atau afirmasi, yaitu dengan cara mengulang-ulang. Atau juga kita berikan dengan ditambahkan dengan muatan emosi yang sangat tinggi. Bahkan ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak kita. Dan kemudian ketika teman-teman juga seperti ini ya, kita rajin menghadiri kajian-kajian seperti ini, webinar-webinar seperti ini, dan mungkin di antara teman-teman juga pasti merasa bahwa para expert ini seperti Bu Rika gitu ya, Bu Erina yang sangat luar biasa ketika mereka menjelaskan atau menyampaikan sesuatu, kemudian masuk ke dalam diri kita. Nah, itulah yang masuk ke dalam kategori bahwa identitas dan otoritas ini menjadi sangat efektif untuk bisa diterima oleh pikiran bawah sadar kita, gitu ya. Nah,
dalam kaitannya kita sebagai orang tua, kita juga masuk ke dalam kategori sebagai orang yang memiliki figur otoritas, atau kita juga menjadi sosok yang memiliki identitas atau ego, sehingga semua pesan atau afirmasi kita bisa diterima oleh anak-anak kita. Nah, untuk melatih supaya kita bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis, kita bisa lakukan yang disebut dengan relaksasi pikiran, atau disebutnya adalah kondisi hipnosis. Nah, efektivitas hipnoterapi juga sudah banyak loh penelitian-penelitiannya. Mungkin teman-teman bisa baca dan sudah sering ya mendapatkan informasi ini. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketika kita merasa rasa percaya diri kita atau self-esteem kita turun, kita bisa melakukan transformasi, yaitu dengan disebutnya inner transformation, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar kita. Caranya adalah kita berlatih bagaimana kita hypno relaxation. Kenapa saya sebut hypno relaxation? Karena relaksasi saja tidak cukup. Ketika kita ada satu tujuan yang ingin kita lakukan buat diri kita sendiri, ingin mengenali, ingin memprogram pikiran bawah sadar kita, ingin meningkatkan self-esteem, self-confidence, maka kita harus bisa melakukan yang disebutnya adalah hipnosis. Maka saya membuat istilahnya adalah self-hypno relaxation. Boleh nanti kalau ada waktu kita bisa berlatih bersama, saya dengan senang hati akan mau ya untuk meng-guide teman-teman. Dan sekian dari slide share saya. Thank you juga buat tim dari Bright Hope Indonesia, Mbak Indah Purnamasari. Bisa lebih dekat dengan Mbak Indah di @indahralfa.503, kemudian juga dengan Mbak Rati Sundari di @ratisundaris. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Dan terakhir saya tutup dengan bahwa kepercayaan diri tidak akan luntur ketika kita selalu menggantungkan diri dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi, Tuhan alam semesta, atau Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak, keren, Masya Allah. Oke, langsung aja ke sesi tanya jawab ya Mbak ya? Ya, boleh. Nah, sebelumnya ada Pak Gion bertanya, materi apakah akan di-share Mbak? Insya Allah ya Mbak ya, bisa di-share ke grup boleh, ya? nanti kita share. Oke, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, atau kalau memang sudah cukup, kita bisa lanjut ke Bu Erina ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa diakumulasi nanti. Mungkin teman-teman akan banyak pertanyaan di Bu Erina, karena Bu Erina akan share tentang bagaimana kita bisa mendeteksi kepercayaan diri kita dengan grafologi ya, dengan tulisan tangan. Ada pertanyaan nih Mbak dari Ibu Hetty Indriani. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Mbak Lucy. Selamat siang Bu Hetty. Selamat sore. Ya. Ini aja satu aja tadi yang terakhir itu kan dengan untuk meningkatkan self confidence tadi dengan hipnosis ya, hipnoterapi itu. Iya. Kalau untuk yang kita orang awam, apakah itu bisa? Kalaupun bisa, berapa lama atau seberapa efektifnya seperti itu? Oke. Ya, terima kasih. Saya mungkin tadi Mbak Rati sudah memperkenalkan saya juga salah seorang yang memang suka gatel ya untuk bikin meramu-ramu bagaimana seseorang itu untuk tidak tergantung kepada para terapis, dikit-dikit ke konselor, dikit-dikit ke hipnoterapis gitu ya. Bagi saya seorang praktisi, saya juga profesional di hipnoterapi, saya praktek, senang-senang aja sih, jadi kan nambah ya uangnya pemasukan, tetapi itu memicu saya juga untuk bagaimana ya caranya agar teman-teman nih banyak gitu ya masyarakat untuk bisa melatih diri sendiri agar hal-hal yang mungkin sesungguhnya tidak perlu datang ke kami bisa dilakukan sendiri di rumah. Maka saya meramu yang disebut dengan self terapi sahabat, yaitu sehat, bahagia, tercerahkan. Nah, di dalam self terapi sahabat itu saya memberikan sebuah sesi yang disebut dengan self hypno relaxation. Nah, alhamdulillahnya banyak di antara para klien saya yang jauh di luar Jawa, di Pulau Jawa ya, mereka dengan secara online, kemudian saya hanya share bagaimana urutan-urutan untuk bisa melakukan self terapi sahabat, kemudian juga saya bisa dengan Zoom, kemudian saya pandu.
saya pandunya bukan saya memberikan terapi ya, jadi saya mengajarkan bagaimana sih untuk mereka bisa melakukan self terapi tersebut, dan itu alhamdulillah banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya, begitu Bu Hetty. Jadi don't worry kalau kita merasa awam, kita belum pernah ngerti, kita nggak pernah belajar gitu hipnoterapi, insya Allah bisa kok. Asal dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau kuncinya transformasi itu adalah niat sungguh-sungguh ketika kita sudah menyadari bahwa kita butuh untuk meningkatkan diri atau kita butuh untuk bertransformasi, maka yang kedua adalah putuskan apa yang akan kita lakukan. Kemudian lakukan dengan sangat komitmen ya, dengan komitmen yang sangat baik, dan kita lakukan secara kontinu hal-hal yang memang harus kita lakukan setiap hari. Jadi self terapi sahabat itu pun juga harus dilakukan setiap hari, minimal 7 sampai 11 hari tanpa putus gitu. Oh, kalau gitu bisa itu untuk anak yang sudah besar gitu, Bu? Bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Hetty. Terima kasih Mbak. Berarti salah satu caranya adalah melalui ini ya Mbak ya, tadi terapi sahabat ya? Self terapi apapun. Saya bisa menceritakan karena saya self terapi yang saya terapkan untuk para klien saya adalah sahabat gitu. I see. Mantap. Oke Mbak, dilakukan pagi atau malam hari Kak Lucy untuk afirmasinya katanya Mbak? Kata Mbak. Bisa dilakukan pagi, siang, sore. That's why makanya ada juga beberapa mereka yang mengatakan, aduh saya nggak sempet, saya kalau pagi-pagi bangun tidur saya harus siap-siap kerja gitu ya, dan seterusnya. Which is sebenarnya sih gini, seberapa sih kita itu betul-betul ingin terjadi perubahan di dalam diri kita. Ketika kita merasakan bahwa yes, saya harus berubah, saya harus melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri, maka nggak akan ada sih alasan-alasan ya. Oke, pagi susah nih masih ngantuk, siang saya harus kerja, sore aduh udah capek, malam udah ngantuk gitu ya. So sebegitu tekad kuatnya untuk kita melakukan inner transformation, anytime boleh kok dilakukan. Ini ya Mbak, human is good at making excuses ya Mbak ya? Iya betul. Ya, dan itu termasuk ciri-ciri dari mereka yang akan bocor self confidence-nya. 4 hal. Yang pertama suka mengeluh gitu ya, kemudian suka menyalahkan, kemudian jadi blaming ya, kemudian justify, yaitu justify itu suka excuse. Yang keempat yang keempat disebutnya kritik ya kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Blaming, kritik, justify, nah itu termasuk yang membocorkan self confidence juga termasuk. Harus hati-hati ya Mbak. Tapi Rati pernah dengerin Mbak terkait gelombang otak yang alfa, theta yang gitu loh Mbak. Apakah itu salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari afirmasi? Ya, jadi kondisi hipnosis atau kondisi trans ya, itu memang ada kedalaman-kedalamannya. Ada yang disebut dengan light trance. Light trance itu bisa di kondisi alpha. Kemudian sebenarnya seluruh kondisi trans itu ada yang menyatakan menggolongkan itu disebutnya kondisinya adalah alpha. Tapi saya sebagai seorang profesional hipnoterapi, saya membaginya itu ada light trance, medium trance, dan ada deep trance. Nah, di light trance itu bisa dikatakan di level mungkin 20 gitu ya. Kalau dari 0 sampai 40 itu tertidur, 0 itu sadar, maka light trance itu di 20. Kemudian masuk ke dalam medium trance itu di 25. Kemudian deep trance atau biasanya untuk terapi, untuk saya melakukan kepada klien-klien saya, itu sampai klien itu masuk ke dalam kondisi deep trance, yaitu profound somnambulism. Jadi kalau di atasnya profound itu adalah somnambulism, di bawahnya adalah profound somnambulism. Nah, gitulah kira-kira. Berarti kita harus memastikan kondisi kita lagi tenang untuk bisa kita masukkan afirmasi yang positif ya Mbak ya? Nah, gini. Untuk yang non praktis, untuk yang bukan terapis, nggak usah pusing mikirin kayak gitu. Oke. Ya. Kalian sudah bisa masuk ke dalam kondisi trans, sudah cukup rileks gitu ya, sudah cukup rileks, kemudian sudah cukup fokus, santai.
lakukan saja afirmasinya. Dan kan banyak cara untuk memasukkan program ya, dengan repetisi diulang-ulang, kemudian dengan emosi yang sangat intens, misalnya pada saat bahagia, bahkan saat sedih nangis-nangis juga boleh. Nangis-nangis nih lagi, saya bahagia, saya kuat, saya sangat percaya diri. Nah, itu juga boleh gitu ya. Atau saat sangat marah sekali, gitu ya. Jangan keucap kata-kata misalnya, aku benci dia, aku ini. Aku sangat mencintai diriku, misalnya gitu ya. Nah, dengan diulang-ulang gitu ya, insya Allah akan masuk ke dalam program pikiran bawah sadar. I see. Terima kasih, Mbak. Kemudian ini dari Mbak Istiana Basuki, bisa kasih contoh, Mbak, yang tadi sudah termasuk contoh ya, Mbak ya? Iya. Atau ditambahin contoh yang lain, Mbak? Bisa kasih contoh apa nih? Oh, iya. Contoh untuk relaksasi. Oh, oke. Jadi kalau saya sering membagi poin-poinnya tuh keywordnya adalah seperti ini. Silakan duduk rileks, kemudian atau berbaring boleh, kemudian berdoa sebelumnya, dan kemudian izinkan dan niatkan tubuh itu rileks. Setelah kita sudah yakin bahwa tubuh kita sudah rileks dari ujung kepala hingga ke ujung jari kaki, maka izinkan dan niatkan pikiran rileks. Pikiran rileks itu tandanya apa sih? Malas berpikir. Ya, saya kasih tahu kuncinya adalah malas berpikir. Nah, kemudian silakan rasakan dan nikmati relaksasi tersebut. Setelah sudah betul-betul bisa merasakan dan bisa menikmati relaksasi tersebut, maka lakukanlah afirmasi atau sugesti. Bicara pada diri sendiri, bicara kepada inner self, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda sampaikan kepada diri sendiri untuk Anda bisa melakukan transformasi. Setelah merasa cukup, silakan kembali ke kondisi normal. Gitu ya. Terima kasih banyak, Mbak, sudah ya waktunya nih sudah habis. Terima kasih juga, Mbak Rati. Oke, tadi kita sudah belajar sama-sama tentang serba-serbi self-confidence, terus juga confidence yang kedua dari Mbak Rusi, self-confidence dalam ranah hipnoterapi, dan juga selanjutnya dari Ibu Erina, self-confidence dalam ranah grafologi. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya dulu, apakah di sini masih suka ada yang rasa tidak pede? Ada yang mau men-challenge dirinya untuk open kamera dan juga mungkin perkenalan, say hi. Mungkin sesi ini juga kita bisa jadikan sesi challenge diri sendiri gitu ya, nggak cuma belajar. Ada? Kalau ada boleh boleh unmute. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya materi tentang self-confidence dalam ranah grafologi dari Ibu Erina. Ibu, Rati izin share screen. Sudah bisa kita mulai sekarang, Ibu? Sehat. Ibu sehat? Apa kabar? Ibu masih di mute. Alhamdulillah, masih agak meriang ini, Mbak. Oh, semoga lekas membaik ya, Bu. Ya, tapi bertemu dengan teman-teman semua itu selalu memberikan energi positif bagi saya. Jadi saya berusaha untuk bisa hadir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore buat teman-teman semua yang sore ini masih bertahan hadir di sini. Terima kasih Mbak Rati. Saya akan pakai waktu saya. Sebelumnya saya minta izin. Di jadwal itu kita sampai jam 10. Jam 5 sore. Jam 5 sore ini sampai jam 10 malam, mana kuat ya Mbak ya. Jam 5 sore dan sekarang tinggal 5 menit. Saya akan minta izin waktu mungkin lebih dari 10 menit ke depan ya. Jadi akan lebih dari jam 5. Saya akan sampaikan bagian-bagian yang terpentingnya saja secara grafologi. Oh, enggak apa-apa Bu, kita sampai 17.30 ya Mbak Lucy ya? Iya. 17 Mbak. Enggak apa-apa, 17.30 Bu. Oke. Jadi secara grafologinya saja. Terima kasih udah udah share screen ya. Sekarang saya langsung aja ya Mbak. Boleh lanjutkan ke screen selanjutnya. Yang ini Bu? Iya. Slide
slide beberapa pertama di awal itu akan selalu saya pakai, berharap teman-teman yang belum mengikuti di seri-seri sebelumnya akan tetap paham. Kenapa kemudian kami semua menggunakan salah satu grafologi sebagai acuan dalam menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rika dan Mbak Lucy secara detail dan menarik menurut saya. Tadi ilmunya itu ilmu yang bagus semua yang kita bisa terapkan dalam keseharian kita. Sepertinya seperti itu ya. Jadi grafologi itu adalah analisa tulisan tangan. Hasil dari goresan, termasuk di situ adalah tanda tangan. Lanjut aja Mbak, yuk. Oke, manfaat grafologi sangat banyak. Ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan ya. Lebihnya bisa browsing di internet, apa saja manfaat grafologi, tetapi yang paling sering saya gunakan adalah untuk mengidentifikasi klien dengan cepat. Ya, karena apa yang dia tuliskan itu lebih saya percaya daripada secara verbal. Tadi secara teori sudah disampaikan sebagian oleh Mbak Lucy. Itu berkaitan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa saya mengambil ilmu grafologi, bukan yang lain? Untuk menjadikan salah satu tool saya dalam memahami klien. Bagaimana saya bisa cepat mengidentifikasi klien, oh ternyata masalah dia ada di self-confidence-nya. Seperti itu ya. Lanjut Mbak. Ya, ini hal-hal yang keliru di masyarakat. Apa itu tentang grafologi yang sebenarnya dan yang keliru. Yang saya centang itu adalah hal-hal yang sebenarnya seperti itu. Hal yang saya silang adalah hal yang keliru yang dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lucy. Kami semua punya background yang sama, yaitu seorang hipnoterapis. Kerja hipnoterapis itu menggunakan subconscious mind, yaitu kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, perlu teman-teman pahami semua bahwa tulisan tangan itu berasal dari pikiran bawah sadar. Coba Mbak Ratih perhatikan. Saya minta tolong Mbak Ratih nih yang masih muda. Pikiran sadar ada berapa persen Mbak Ratih? Sadar cuma 15 sampai 20 ya Bu ya? Nah, di slide saya 12% ya. Oh, okay. Oh iya, sorry. Ya, kalau di pikiran bawah sadar berapa persen berarti Mbak Ratih? 88? 88%. Menurut Mbak Ratih, kalau dilihat dari persentase, kalau sebuah pernyataan itu akurasinya lebih akurat yang 12% atau 88%? 88. Yes. Tulisan tangan bentuknya itu berasal dari pikiran bawah sadar. Kalau isi dari tulisan itu dari pikiran sadar. Misalnya nih Mbak Ratih, saya minta tulis, tolong Mbak Ratih sampaikan atau identifikasikan saya dengan sebuah kalimat, coba Mbak. Menggunakan pikiran sadar Anda. Oke. Seorang public speaker? Boleh. Ibu Erina seorang public speaker. Secara sifat. Oke. Baik dalam menjelaskan hal. Oke. Itu pikiran sadar. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Ratih itu ditulis dalam bentuk huruf, pakai jeda nggak saat menuliskannya, Mbak? Misalnya Bu Erina seorang speaker, gitu kan? Itu otomatis nulisnya dengan cepat nggak? Enggak. Waktu menulis dengan cepat, apakah setiap hurufnya itu dipikir bentuknya? Oh, tidak. Nah, saat menuliskan huruf I, Bu Erina, apakah menuliskannya dengan dipikir, bentuk B-nya gimana ya? U-nya gimana ya? Dipikirin nggak, Mbak? Enggak. Otomatis ya? Iya.
Nah, otomatis itu adalah dari pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu akurasinya 88%. Nah, grafologi ini melihat dari bentuk huruf. Itu menjadikan sebuah pesan buat saya. Nah, bentuk-bentuk huruf yang seperti apakah yang nanti menunjukkan identitas klien saya? Ketahuan tuh, kurang percaya diri, self confidence-nya rendah. Nah, itu alasannya Mbak, kenapa saya mengambil salah satunya adalah dengan grafologi. Akurasinya 88%. Alasannya karena dia keluar dari pikiran bawah sadar, dituliskannya secara otomatis tanpa dipikirkan bentuknya. Gitu. Lanjut. Oke. Ya. Nah, ini juga tadi bagian-bagian dari yang sebagian disampaikan ya sama Mbak Lucy ya. Itu nanti berkaitan dengan relaxation bisa itu. Bagaimana emosinya, usianya ya. Oke, nggak terlalu penting, lanjut aja Mbak. Kita masuk ke sampel tulisan. Ke slide 9 aja. Nah, nih teman-teman semua coba diperhatikan tulisan yang A dengan yang B, kemudian dilihat juga dengan tanda tangannya, yang terlintas di benak teman-teman semua, apakah orang A, penulis A, atau penulis B yang confidence-nya bagus. Boleh dituliskan, nanti dapat hadiah. Bisa dikocok ya Mbak Ratih ya. Oh iya Bu, jadi yang dapat hadiah bukan penanya aja nih, tapi juga yang aktif. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada berapa itu Mbak jawabannya? 1, 2, 3, 4. 4 Cukup. jawab B Bu. Iya. Tadi, ya. Banyak nih. Iya. Ya, oke. Stop di sini. Yang menjawab B itu oke. Nah, dan semuanya insya Allah dapat buku dengan catatan, ongkirnya diganti ya. Enggak, nanti bisa dapatkan buku, bisa hubungi Mbak Indah ya. Nanti yang menjawab B itu benar. Kita lihat ciri-cirinya ya. Kita lihat ciri-cirinya orang yang self confidence-nya bagus. Coba dilanjut Mbak slide-nya. Tanda tangannya oke, tulisannya oke ya, 2 mm ke atas. Itu tulisannya besar. Ya. Jadi zona tengah, middle zone dari tulisan ya. Tulisan itu ada tiang atas, ada zona tengah ya, zona atas, zona tengah dan zona bawah. Bawah itu kakinya. Ya. Nah, misalnya huruf B itu zona atasnya itu di tangkai, tangkainya batang itu zona atas, lingkarannya itu zona tengah. M, N, O itu huruf-huruf zona tengah. Kalau G itu kakinya itu zona bawah. Ya, seperti itu kalau di dalam grafologi. Lanjut. Nah, ini loh tanda-tandanya dari grafologi berkaitan dengan self confidence. Yang pertama, ukuran huruf medium menuju besar. Itu self confidence-nya oke. Ya. Kemudian nama diawali dengan huruf kapital. Banyak loh orang-orang yang ketika datang ke saya suruh nulis nama, saya minta tolong tuliskan namanya ya. Itu namanya nggak ada huruf besarnya. Ya. Semuanya huruf kecil. Nanti ada kaitannya tuh dengan huruf-huruf yang lain itu bisa disinkronkan. Ya. Itu hanya salah satu indikator. Indikator yang lainnya masih banyak ya. Ini bukan hanya ini saja ya teman-teman, indikatornya bukan 5 yang saya tuliskan, masih banyak, tetapi 5 ini saya sampaikan paling tidak mudah untuk dikenali. Oke ya.
Ketika menulis Erina misalnya, E-nya besar, tapi ada yang menulis Erina tuh E-nya kecil. Karena emang dalam diri sendiri dia merasa tidak pantas, tidak layak gitu. Yang kedua, oh ya, nama diawali dengan huruf besar. Kemudian tanda tangan itu proporsional dengan tulisan tangan. Ada orang yang tanda tangannya kecil, namanya besar. Itu nggak sinkron antara image dengan dirinya sendiri. Atau tanda tangannya yang besar, namanya kecil. Itu juga tidak sinkron antara image yang dia bangun, yang dia tunjukkan pada orang lain dengan dirinya sendiri yang sebenarnya. Gitu. Itu nanti kelihatan bahwa kalau sinkron antara tulisan dan tanda tangan itu menunjukkan bahwa dia punya self confidence yang bagus. Kemudian selanjutnya yang keempat, tidak ada tanda negatif di tanda tangan. Ya, nanti ada tuh contoh-contoh tanda tangan. Saya berikan beberapa contoh tanda tangan yang dengan tanda-tanda negatif. Ya, kita lihat nanti. Kemudian yang kelima, T-bar medium ke tinggi, ke high. Jadi kalau huruf T itu ada coret kecilnya, itu istilahnya T-bar, ya. Itu medium ke high. Itu berhubungan dengan tingginya target yang dia bikin. Kalau orang yang self confidence-nya rendah, targetnya juga akan rendah, biasanya seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Sebentar lagi. Nih contohnya teman-teman, ukuran huruf ya. Ukuran huruf itu medium menuju besar. Nah, ini nih tulisannya, minat sosialnya bagus ya. Itu di 2 mm ke atas, paling kecil 2 mili lah. Itu tanda-tanda orang yang self confidence-nya bagus. Nanti boleh dicek tulisan masing-masing, benar nggak sih apa yang disampaikan Bu Erina? Boleh dicek ya. Itu juga untuk ngecek ketika menulis sekarang dengan beberapa waktu yang lalu, kok aku sekarang lebih kecil ya. Mungkin sedang dalam kondisi confidence-nya turun. Karena ini tulisan tangan itu buat saya real time ya, dia menunjukkan apa yang terjadi pada diri seseorang itu saat dia menuliskan. Kalaupun ada perubahan tidak akan banyak ya. Oke, yang kedua selanjutnya. Ini ukuran besar, masih ya, masih tentang ukuran huruf, minimal di 2,2. Selanjutnya. Nah, nama saya Luna, ini contoh nih, huruf middle zone, huruf tengahnya. Penuh, kalau ada garis itu dia penuh. Huruf N, A, M, A itu sama besarnya. Gitu. Jadi bukan yang N-nya kecil, A-nya kecil, M-nya kecil, A-nya kecil. Terus S, A, J-nya panjang, itu juga bukan. Tapi sejajar sama besar. Lanjut. Nih, penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Erina. Itu menunjukkan self confidence yang bagus. Sedangkan yang di bawah itu Erinanya dengan huruf kecil. Kalau saya tanya ini huruf besar apa huruf kecil? Seharusnya huruf besar sih. Rata-rata menjawabnya seperti itu. Seharusnya huruf besar. Terus kenapa huruf kecil? Enggak tahu. Rasanya enggak enak saja kalau saya harus menulis dengan huruf besar. Artinya dia merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu, tidak bisa. Nah, ada hal-hal seperti itu di bawah sadar dia. Nah, ini tugas Mbak Rika, Mbak Lucy, saya untuk membantu orang itu menemukan kembali self confidence-nya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Nah, nama diawali huruf kapital. Contohnya di sini Ading Ayu Sari. Penempatan huruf A pada kata Ading itu huruf besar. A pada Ayu itu juga huruf besar. S pada kata Sari itu juga huruf besar. Ini adalah contoh dari orang-orang yang self confidence-nya oke. Lanjut, Mbak.
Tanda tangan proporsional dengan tulisan nih ya. Contoh tanda tangan yang proporsional ini saya ambil contoh dari presiden pertama kita. Ya, bentuknya proporsional, ukurannya proporsional, kemiringannya proporsional, kecepatannya pun proporsional. Ada yang ketika menuliskan kalimat itu dia kemiringannya ke kiri. Itu indikator dari orang-orang yang introvert. Tetapi ketika tanda tangan itu kemiringannya ke kanan, itu sudah tidak sinkron. Dia aslinya orang introvert, tapi menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya orang yang ekstrovert. Dia hanya rame itu ketika ingin menunjukkan pada orang lain, tetapi aslinya adalah yang introvert. Atau sebaliknya, kemiringan tulisan ke kanan, tapi pas tanda tangan kemiringan ke kiri. Ya, itu biasanya kalau saya kan tidak hanya bisa melihat beberapa tanda ya, biasanya banyak tanda. Itu bisa dilihat orang ini kalau di depan orang banyak itu diem gitu. Padahal aslinya dia rame. Oh, ternyata ketika saya lihat pada spasinya gitu ya. Spasinya jarang-jarang. Dia itu rame kalau sama orang yang sudah akrab. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat hanya 1, 2 saja, tapi bagian yang saling mendukung. Makanya saya di sini saya melihat, saya tunjukkan minimal 5 gitu ya, supaya tidak langsung oh kamu nih orangnya enggak self confidence-nya rendah, padahal baru melihat 1 tanda. Bukan yang seperti itu, ya. Grafologi tidak hanya melihat 1, 2 tanda, kemudian menghakimi seseorang bahwa dia seperti itu, sama sekali tidak, ya. Tapi dengan minimal paling tidak ada 5 tanda, apalagi nanti didukung dengan tanda yang lain, kan di sini ada, kemarin sudah ada self esteem ya, sekarang self confidence, nanti ada lanjut lagi. Nah, itu setelah ada 10 materi kita sampaikan, kalau setiap judul ada 5 tanda, teman-teman sudah dapat 50 tanda. Nah, itu nanti kita satukan untuk belajar bersama. Oh, dari 50 tanda ini, akhirnya saya bisa memahami orang lain, memahami diri sendiri, bagaimana memperbaikinya. Ya, oke lanjut Mbak. Nah, ini tanda tangannya, kelihatan ya. Tanda tangannya sehat. Tanda tangannya bentuknya rapih. Ini tanda tangan orang yang self confidence-nya bagus. Coba kita lihat slide berikutnya, itu menunjukkan tanda-tanda yang self confidence-nya tidak bagus. Coba Mbak lanjut, Mbak. Itu ada tanda tangan yang self confidence-nya tidak bagus. Ada, saya kasih 4 contoh tanda tangan kalau nggak salah. Itu bagus. Nah, ini dia. Ya. Nih, ini tanda tangan yang menunjukkan self confidence-nya tidak bagus. Yang pertama, tanda tangan itu ada lingkaran yang melindunginya. Atau di dalam tanda tangan itu ada final stroke, ada garis yang membelah namanya yang dituliskan, atau goresan yang sudah ditulis dia timpa lagi. Apalagi yang kanan atas, ya, itu timpaannya berulang. Itu menunjukkan bahwa dia sangat buruk, tidak layak, tidak pantas, dan ya tidak oke, ya. Dia takut tidak diterima gitu di masyarakat, ya, karena zona tengah itu berkaitan dengan lingkungan sosial. Nah, kalau ada tanda-tanda begini, perbaiki. Caranya dengan merubah tanda tangan, memilih tanda tangan yang clear, seperti contoh tadi, sinkron antara tulisan dan tanda tangan, kemudian lakukan sugestinya setiap malam menggunakan self hypno relaxation
yang tadi diajarkan oleh Mbak Lucy. Imprint datanya ambil menggunakan data yang baru, kemudian rubah melalui tanda tangan yang baru. Insya Allah ada perubahan. 30 hari. Ya, 30 hari lakukan. Ketika sudah ngantuk, itu mulai tanda tangan yang baru, dan lakukan self-hypno relaxation-nya. Insya Allah ada perubahan dengan image. Ada perubahan dengan subconscious, ada perubahan dengan perilaku. Oke, sepertinya yang penting-penting sudah tersampaikan nih teman-teman ya. Satu lagi yang nomor 5, satu lagi. Setelah itu. Slide yang mana Ibu setelah ini? Setelah ini masih ada, oke. Tidak ada tanda negatif di tanda tangan. Ya udah, habis ini selesai ya. Sudah? Sudah, oke. Oke, insya Allah. Oke, ya, yang bagian terpenting-pentingnya sudah saya sampaikan. Itu tanda-tanda yang self confidence-nya bagus ya. Kalau kemudian T-nya rendah, itu salah satunya. Tanda tangannya tidak pas, tidak pakai huruf besar, ya itu yang perlu diperbaiki. Ya Mbak Ratih, ngebut ini sampai ngos-ngosan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga yang sedikit dan sebentar bisa menambah Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan Bu. Kita banyak Bu, kita pilih 3 aja kali ya Bu ya. Yang teratas ya. Oke. Ya. Yang pertama ada dari Mbak Gadis. Untuk grafologi kekuatannya berapa persen Bu? Apakah tulisan tangan bisa diperbaiki sehingga bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik? Kalau bisa, bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Memperbaiki tulisan. Tulisan itu adalah simbol dari pikiran bawah sadar. Kalau dari tulisannya memberikan arti yang sudah bagus, ya nggak perlu diganti, Mbak. Ikuti dulu nih sesinya yang 10 sesi ikutin ya. Jadi tahu apa yang tidak bagus dengan diri saya dengan tanda yang muncul. Kalau kecuali sudah tahu nih tandanya ya, kalau sudah tahu tandanya saya mau lakukan itu. Tadi caranya lakukan, pilih yang bagus dari simbol-simbol itu, kemudian dipakai. Ya, dan yang terpenting adalah imprint data barunya. Ya, lakukan terus-menerus. Jadi yang dirubah sebetulnya bukan merubah tulisan atau tanda tangan kemudian orang itu bisa berubah. Tetapi edukasi dulu dirinya bahwa ada sesuatu yang harus dirubah dalam diri saya. Salah satunya adalah dengan merubah tanda tulisan atau tanda tangan. Gitu ya. Paling mudah adalah dari tanda tangan. Ya, misalnya tadi kan self confidence-nya rendah, terus mulai hari ini dan seterusnya aku akan semakin pede dan segala macam, misalnya seperti yang diajarkan oleh Mbak Lucy tadi, gitu. Dan dilakukan dengan menuliskan tanda tangan yang baru setiap malam ketika sudah mengantuk. Karena kalau mengantuk itu gelombang otak ada di alfa minimal. Kalau sudah di teta sambil lihat-lihat ya syukur, karena di situ udah nggak mau mikir, kata Mbak Lucy. Iya, seperti itu gitu. Ya, sehingga loading ketika malam tidur dilakukan terus-menerus akan menjadi data baru dalam pikiran seseorang. Data baru dalam pikiran sadar orang itu. Gitu Mbak Ratih. Siap, terima kasih banyak Ibu. Ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Ratih juga namanya. Apakah grafologi cukup akurat untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang? Apabila akurat, HRD bisa menghemat waktu membaca kepribadian pelamar apabila CV ditulis dengan tulisan tangan? Betul, 88%. Ya, karena pikiran bawah sadar dari apa yang saya pelajari dan saya juga membandingkan, Mbak. Ada ribuan tanda tangan yang pernah saya lihat gitu ya. Dan yang meleset itu paling banyak malah hanya 8%. Yang bisa memanipulasi itu hanya 8%, nggak sampai 10%. Itu di lapangan yang saya lihat tulisan ya, karena setiap kali klien saya selalu melihat tulisan. Bahkan kalau untuk untuk anak-anak di sekolah ya, bukan klien sekalipun, kalau mereka perlu identifikasi, perlu tes bakat dan minat ya, perlu tahu apa potensi dia, apa kelemahan dia, itu menggunakan grafologi itu juga akurasinya di atas 88% kalau yang saya jumpai. Gitu ya.
Oke. Terakhir nih, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya, bagaimana jika tulisan sering berubah, misal dalam penulisan A kecil, apakah itu self confidence-nya bagus? Sering berubah dalam apa, Mbak? Sering berubah, misal dalam penulisan A kecil, apakah itu self confidence-nya bagus? Kalau dia memang gini, kalau dia harus dituliskan di tempat yang harus huruf besar, tetapi dia dengan huruf kecil, itu yang nggak bagus, ya. Terutama dalam pemberian nama, ya, nama sendiri, gitu. Itu yang mempengaruhi confidence. Tapi kalau huruf A itu tiba-tiba membesar di antara huruf kecil yang lain, itu sudah beda lagi artinya. Ya, misalnya mau nulis mana lagi gitu ya. Ketika nulis mana lagi, M-nya kecil, A-nya besar, M-nya kecil, A-nya besar, L-nya kecil, A-nya kecil, L-nya kecil, G-nya kecil. Nah, itu beda lagi, ya. Itu tidak konsisten namanya. Ya, nah tidak konsisten ini biasanya ketahuan lagi di mana dia tidak konsistennya pada huruf apa gitu. Itu juga memberikan arti yang berbeda lagi. Itu Mbak Rati. Ya, kurang lebihnya mohon maaf semuanya, tidak bisa terjawab semua pertanyaannya. Lain waktu Mbak Rika, Mbak Lucy, kita mungkin perlu waktu yang lebih lama. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Oke, kita masih ada waktu 2, berarti 6. Kinda 3 tambah, oke 8 menit lagi. Mbak Lucy, apakah kita langsung pengumuman nih, Mbak? Boleh, silakan. Oke. Untuk pemenang, hari ini kita ada 8 pemenang. Rati baru ditulis tangan sih, Rati belum masuk ke dalam, belum Rati taruh di dalam slides. Oke, pemenang 3 pertama yang mendapatkan, apakah Mbak Rika, Mbak Lucy, dan Ibu Erina sudah punya catatan tersendiri? Silakan Mbak Rati aja yang nentuin. Oke. Rati ya, langsung ya. Jeng. Oke, yang pertama, 3 buku langkah-langkah dari Ibu Rika Hardani. Yang pertama ada Ibu Hetty Indriani, selamat Ibu. Terus kemudian yang kedua ada Ibu Yeti. Adakah Ibu Yetinya masih ada sampai sekarang? Boleh di chat kalau masih ada. Ibu Hetty, Ibu Yeti. Yang ketiga ada Pak Teddy. Kemudian yang mendapatkan 2 buku dari Ibu Erina yang tadi tercepat dan juga penanya aktif. 2 buku dari Ibu Erina ada Mbak Siti Aminah dan juga Ibu Nuraini. Wow, selamat. Selamat. Yang ketiga, sesi free counseling menggunakan kartu Oracle. Ada Ibu Istiana, Ibu Gadis, dan juga Ibu Ratih. Ratih pengen didapat juga nih. Oke. Ratih akan kirim nomor WhatsApp Ratih di dalam chat. Boleh personal chat ke Ratih. Hadiahnya nanti Ratih yang akan berkomunikasi terkait pengiriman dan sebagainya. Oke. Nah, berikut adalah nomor Ratih. Oke, Mbak. Keren. Terima kasih banyak untuk para pembicara kita hari ini. Semoga Rati berharap banget sehat-sehat selalu. Jadi kita masih terus-terusan belajar. Oke. Kak Rati, buat teman-teman yang mungkin masih belum puas, mau bertanya, boleh silakan di grup chat ya. Nanti insya Allah oleh Bu Erina, Mbak Rika, saya gitu ditujukan kepada siapa pertanyaannya, silakan nanti akan insya Allah akan kita jawab. Kita sama-sama doakan Bu Erina supaya cepat pulih. Ya. Amin. Iya, amin.
Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Jadi ternyata webinar ini nggak cuma stop di webinar selanjutnya kalau aku punya pertanyaan nggak bisa dijawab, ternyata bisa ya lewat grup. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab karena waktunya sudah habis gitu. Iya. Terus untuk materi juga nanti bisa diunduh ya lewat di grup, nanti akan di-share oleh Mbak Rati. Terima kasih buat para narasumber yang sudah berkenan share ya materinya. Iya, benar. Oke, untuk closing statement nih, adakah yang mau sharing closing statement dari pembicara-pembicara keren kita hari ini? Bu Erina aja, Bu Erina. Bu Erina dulu, Bu Erina. Waktunya sudah sore, 30 detik saja. Semoga grafologi yang hanya sedikit ini bisa menambah keilmuan dan lanjutkan ke 10 seri berikutnya supaya dapatkan 50 tanda-tanda grafologi. Wow. Kalau Rati mah yes banget Ibu. Bisa gratis ya, bisa belajar grafologi gratis di Bright Hope Indonesia. Iya. Mangga Mbak Lucy, closing statement? Oke, Mbak Rika dulu, Mbak Rika deh. Oh, Mbak Rika dulu. Oh, Mbak Lucy nih. Apa ya, kalau dari saya, hidup kita kan cuma sekali, waktunya sebentar. Yuk, udah do the best aja deh, insya Allah bisa self confidence-nya bagus. Amin. Itu aja. Sampai ketemu. Oke, kalau dari saya, terima kasih banget pokoknya ya buat teman-teman Bright Hope Indonesia yang sudah hadir di media Zoom ini, terutama buat Kak Rati, kemudian Mbak Indah juga yang sekarang sedang on duty untuk keluarganya, kemudian juga buat kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan yakinlah yang tadi sudah saya katakan, ketika kita hanya bergantung kepada Allah, insya Allah segala kepercayaan diri, harga diri, nggak usah takut lagi. Gitu ya. Oke, itu aja Kak Rati. Bener Mbak, the only one that we can depend on is Allah ya. Bahkan kita nggak bisa depend ke diri kita sendiri gitu, nggak bisa nilai gitu. Manusia lemah sekali gitu. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita hari ini belajar sama-sama dapat kita aplikasikan di dunia nyata, kemudian bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak. Mbak Rati, semua teman-teman, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Semoga jika salah-salah. Sampai jumpa di bulan depan dengan tema self concept. Konsep Desember ya, jangan lupa. Oke. Terima kasih. Kita foto bareng dong. Oh iya, foto ya, belum foto ya. Foto bareng. Oke, kita foto bareng ya. Sebentar. Satu, kita yang di spotlight dulu deh. 1, 2, 3. Oke, sekarang buat yang seluruhnya, boleh di open kameranya. Kita saling berfollow ya di Instagram, di Facebook. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Kita foto satu kali lagi. Smile, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Izin live ya. Izin live.